Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zadin Fakir, NIM 23040885005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan SDGs ke-9, yakni membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri dan mendorong inovasi kawasan industri PT Petrosi yang berada di kawasan CP Manyar Gresik. Yang pertama ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Itu namanya industri. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur adalah segala jenis fasilitas yang dibutuhkan seluruh masyarakat untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya jalan, jalan tol, stadion, jembatan, bendungan, terminal, dan jaringan listrik. Selanjutnya, di sini saya menemukan informasi dalam membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi di kawasan industri Siping Gresik, salah satunya yakni PT Petrosi Tbk. Nah, keunggulan Petrosi ini terletak pada kemampuan menyediakan jasa pertambangan terpadu, rekayasa, dan konstruksi yang terintegrasi serta jasa logistik dengan selalu berkomitmen penuh terhadap penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, manajemen mutu, dan juga integritas bisnis. Selanjutnya, PT Petrosi Tbk ini atau perusahaan adalah perusahaan multidisiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan dan produksi serta jasa minyak dan gas bumi dengan jejak langkah di Indonesia selama lebih dari 49 tahun. Nah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Petrosi berkomitmen penuh untuk menerapkan aspek environmental, social, and governance atau ESG untuk pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat mandiri, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai kelanjutan dari strategi keberlanjutan masa depan perusahaan. Kemudian ini merupakan kinerja keuangan PT Petrosi. Ikhtisar kinerja keuangan. Yang pertama, di situ disebutkan ada laporan posisi keuangan atau konsolidasian. Ada kas dan setara kas, atau piutang usaha, persediaan bersih, aset lancar, aset tetap, aset hak guna, aset tidak lancar, kemudian jumlah aset, kemudian utang bank, utang usaha, liabilitas jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang. Itu ada laporan tahun 2018 sampai tahun 2020. Selanjutnya, ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Ada laporan komprehensif dan laporan laba rugi. Ada pendapatan, ada laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, laba bersih tahun berjalan, dan juga jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Kemudian juga ada jumlah saham yang ditempatkan di sektor penuh, itu pada tahun 2015 ada 1.8.061, tahun 2019 1.8.061, sampai tahun 2020 tidak ada perubahan. Kemudian pembelajaran modal dan juga ada penyusutan. Itu merupakan ikhtisar kinerja keuangan PT Petrosi. Ada kas dan setara kas. Mungkin itu ya bisa dilihat. Mohon maaf. Selanjutnya, visi dan misi dari PT Petrosi. Visinya menjadi salah satu perusahaan terkemuka yang menyediakan jasa di sektor pertambangan,
minyak dan gas serta infrastruktur di Asia Tenggara. Kemudian misinya menyediakan solusi yang inovatif di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur untuk menciptakan kepuasan bagi seluruh klien dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, ada produk jasa yang diberikan. Yang pertama ada kontrak pertambangan. Di situ ada jasa kontrak pertambangan, tambang terbuka, kemudian produksi sipil dan infrastruktur, termasuk jalan, bendungan, kemudian layanan manajemen proyek pertambangan, kemudian layanan konsultasi teknis dan studi kelayakan, kemudian layanan perencanaan dan optimalisasi tambang, kemudian ada solusi Minerva Digital platform yang dapat diterapkan untuk operasi tambang. Yang kedua ada rekayasa, pengadaan dan konstruksi. Itu ada technical to diligence, conceptual to full technical feasibility studies, dan ada profit and engineering design, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada jasa logistik dan pendukung kegiatan minyak dan gas bumi. Itu ada logistik dan support servisnya, ada pusat logistik, kemudian ada supply base manajemennya. Selanjutnya, tinjauan ekonomi petrusi dan aspek pemasaran. Nah, saya menjelaskannya segmen pasarnya, melihat dari segmentasi pasar, batu bara sebagai bagian dari energi masih mendominasi bauran energi di dunia, termasuk Indonesia pada khususnya, di mana hampir sekitar 55% itu produksi batu bara Indonesia diekspor ke pasar internasional, dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan domestik yang masih tumbuh dengan kuat dan melakukan kerjasama dengan PT IDC Jaya Agung dan PT Freeport Indonesia. Nah, kegiatan usaha ini itu dilakukan dan didukung penuh oleh pemegang saham utamanya, yakni PT Indika Energy Tbk. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan PT Petrosi. Laporan keuangannya. Laporan keuangan PT Petrosi. Laporan keuangan PT Petrosinya. Di situ ada utang usahanya. Utang usaha pada tahun 2019 sampai 2020 2,78 juta US dollar. Kemudian 2020 3,93, kemudian 2019 1,15, dan 2015 besar 1 juta US dollar. Kemudian ada utang lain-lain, ada pihak realisasi, ada pihak ketiga, ada utang pajak, ada kewajiban kontrak, ada liabilitas jangka panjang yang jadi depo dalam 1 tahun, ada liabilitas jangka pendek, kemudian ada liabilitas jangka panjangnya, ada liabilitas jangka panjang lagi, kemudian total jumlah liabilitasnya pada tahun 2019 itu sebesar 11,89, kemudian pada tahun 2020 40,23 total, kemudian pada tahun 2020 totalnya 298,25, pada tahun 2019 totalnya 338,48, dan pada tahun 2015-nya yakni 364,46. Itu laporan posisi keuangan di PT Petrosi yang bisa saya tangkap untuk saya jelaskan. Kemudian ini yang kedua, itu bisa ada modal saham, saham repository, kemudian satu laba ada, dan yang terakhir itu adalah ekuitas. Ekuitas perusahaan ini pada akhir tahun 2020 itu tercatat sebesar 231,44 juta US dollar, naik 8,88% dibandingkan dengan total ekuitas pada tahun sebelumnya. Nah, selain itu peningkatan juga terjadi pada ekuitas yang dapat diberikan kepada pemilik entitas induk sebesar 8,88%. Itu terjadi pada akhir tahun 2020.
Nah, peningkatan ekuitas disebabkan karena meningkatnya pencapaian laba perusahaan di tahun 2020. Kemudian ada pendapatan, dan selanjutnya ada beban usaha langsung. Itu merupakan laporan keuangan PT Petrosi. Nah, selanjutnya ada pendapatan usaha per lini bisnis PT Petrosi. Pendapatan usaha per lini bisnis PT Petrosi keterangannya yakni kontrak pertambangan atau kontrak mining tahun 2018 banyak 264,52, tahun 2019 287,04, tahun 2020 209,92. Nah, totalnya terhadap total pendapatannya, total kontrak pertambangannya yakni 61,62%. Kemudian ada rekayasa pengadaan dan produksi atau engineering tahun 2018 sejumlah 130,28, tahun 2019 97,66, tahun 2020 sebesar 665,82. Totalnya 19,32%. Kemudian ada jasa logistik dan pendukung kegiatan minyak dan gas bumi 2015 banyak 68,29, tahun 2019 88,92, tahun 2020 59,95. Kemudian total pendapatannya yakni 17,60%. Kemudian ada lainnya autos tahun 2015 2,65, tahun 2019 2,82, tahun 2020 5,00, totalnya 1,46. Kemudian total pada tahun 2015 di total semuanya tahun 2015 terjadi 465,74. Kemudian tahun 2019 476,44 dan tahun 2020 yakni 340,69. Totalnya adalah 100,00%. Itu bisa dilihat kontrak pertambangannya 61,62%, daya sedang pengadaannya 19,32%, dan jasa logistik 17,60%, dan lainnya yaitu 1,46%. Nah, kemudian ada jumlah karyawan berdasarkan level organisasi di PT Petrosi. Jumlah karyawannya dan staf pada tahun 2020 yakni 2.451, pada tahun 2019 3.044, kemudian pada tahun 2015 3,6063, kemudian stafnya berjumlah 732 pada tahun 2020, 2019. Kemudian ada program pengembangan karyawan. Sepanjang tahun 2020, Petrosi melakukan jumlah pelatihan sebanyak 281 dengan total peserta sebanyak 2.310. Dengan total biaya pelatihan yang diinvestasikan kurang lebih 316,0,35 juta US dollar dengan rincian berikut. Program pengembangan karyawan jumlah pelatihan itu ada tahun 2020 281, 2019 647, 2018 847. Kemudian jumlah pesertanya ada 2.310 pada tahun 2020, 2019 ada 4.334, tahun 2019 ada 4.334. Kemudian biayanya tahun 2020 ada 416,65, 499,352, dan tahun 2015 ada 459,352. Nah, itu merupakan program pengembangan kompetensi manajemen. Nah, jadi PT Petrosi ini merupakan sebagai penunjang, salah satu penunjang untuk meningkatkan infrastruktur yang kuat
industri, dan kemudian ada inovasi berkelanjutan yang ada di daerah Gresik, khususnya wilayah Manyar dan sekitarnya. Di sana ada beberapa PT, termasuk salah satunya ini saya mengambil PT Petrusi, ada juga PT Ciyoda, ada PT Popo, dan itu berada di satu kawasan industri JP Manyar Gresik. Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.